Misalnya, Allah menciptakan ikan, Allah letakkan tempat kebahagiaannya dalam air. Manakala ikan ini keluar dari air, maka ikan ini akan kehilangan kebahagiaannya, akan celaka dan sengsara. Begitu pula Allah ciptakan makhluk yang namanya cacing. Allah letakkan tempat kebahagiaannya di dalam tanah yang berlumpur. Manakala cacing ini keluar dari tanah yang berlumpur, di lantai yang berkeramik misalnya, maka cacing ini akan celaka dan sengsara. Begitu pula manusia, Allah letakkan kebahagiaan manusia dalam amal agama yang sempurna. Manakala manusia ini mencari kebahagiaan di luar agama, maka manusia ini juga akan celaka dan sengsara. Misalnya Fir'aun mencari kebahagiaan dalam kekuasaan, bahkan berani menentang Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun ini celaka sengsara dunia akhirat. Begitu pula Qarun mencari kebahagiaan dalam harta, bahkan berani menentang Nabi Musa alaihissalam, maka Qarun pun celaka dan sengsara. Begitu pula Namrud mencari kebahagiaan dalam kekuasaan, bahkan berani menentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Namrud pun celaka dan sengsara. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, maka perlu dipahami bahwa manusia sumber kebahagiaannya adalah dalam iman dan amal agama yang sempurna. Iman yang perlu kita perhatikan dan perlu kita luruskan. Ada lafal iman, ada arti iman, ada makna iman. Lafal iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berat disembah kecuali Allah. Maksudnya kita keluarkan keyakinan makhluk dari hati kita dan kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Misalnya kita yakin jika kita dekat dengan Pak Gubernur maka masalah beres karena ditolong Pak Gubernur. Jika kita dekat dengan Pak Presiden maka masalah beres karena ditolong oleh Pak Presiden. Ini keyakinan yang perlu diluruskan. Jika kita dekat sama Allah, ditolong sama Allah, maka masalah beres. Ini keyakinan yang benar. Walaupun satu kampung tidak mendukung, walaupun satu negara membencinya, tetapi jika Allah tolong, maka masalah beres. Sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun seluruh kaumnya menolaknya, bahkan ayahnya sendiri tidak mempercayainya, dilemparkan ke dalam kobaran api, tapi Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah. Di dalam kobaran api mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Fadilah daripada iman, sekecil-kecilnya iman, Allah berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk. Cara mendapatkan iman, kita dakwahkan pentingnya iman. Kita latihan membentuk halaman-halaman iman, di mana dalam keluarga kita ketemu anak istri, kita tanamkan keyakinan tentang iman. Wahai anakku, wahai istriku, sesungguhnya mencukupi kebutuhan kita selama ini bukan penghasilan ayah, bukan bisnis ayah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mencukupi kebutuhan kita, baik lewat ayah maupun tanpa lewat ayah. Maka keimanan ini perlu kita tanamkan dalam keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan kita perlu doa kepada Allah sebagai diberi hakikat iman yang sempurna. Muhammad Rasulullah artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya kita harus meyakini bahwa hanya ada satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat, hanya melalui cara hidup Rasulullah. Fadilahnya, baginda Rasulullah dawuh, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Barang siapa beriman kepadaku dan melihatku, sungguh dia beruntung 1 kali. Dan barang siapa beriman kepadaku, padahal tidak melihatku, maka beruntung 7 kali. Cara mendapatkannya, kita dakwahkan pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah.
dan kita latihan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Misalnya dalam adab makan, bagaimana kita perhatikan diri kita dan keluarga kita, makan, doa dulu makan dan setelah makan dengan duduk dengan tangan kanan, bukan kanan kiri, makan semua dengan tangan kanan, bukan dengan tangan dua-duanya, dan dengan duduk, bukan dengan berdiri. Ini kita perhatikan. Bagaimana kita masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan dulu, demi mencontoh Rasulullah. Bagaimana kita masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri, ini pun demi mencontoh Rasulullah. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan, berwudu sebelum tidur, dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah iman kita luruskan, kita perhatikan, maka poin kedua adalah kita melaksanakan perintah, yaitu sholat khusyuk wal khusyuk. Sholat khusyuk artinya sholat dengan konsentrasi batin, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, mengikuti cara Rasulullah. Khusyuk artinya tertib. Tertibnya ada tiga, yaitu tertib tempat di mana azan dikumandangkan, bisa di masjid, bisa di mushola. Tertib waktu yaitu di awal waktu, dan tertib cara yaitu dengan cara berjamaah. Maksud daripada sholat khusyuk wal khusyuk ini adalah gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sholat kita ucapkan salam, di luar sholat kita juga tebarkan salam. Di dalam sholat kita baca Al-Quran, di luar sholat pun kita senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam sholat kita senantiasa zikir dan doa, maka di luar sholat pun kita senantiasa zikir dan doa. Di dalam sholat kita senantiasa tunduk pandangan, di luar sholat pun kita senantiasa tunduk pandangan. Pada sholat banyak sekali. Dalam kitab Az-Zawajir disebutkan, barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, ketika masih hidup di dunia diberkahi rezekinya. Ketika meninggal dunia diselamatkan dari siksa kubur, diberi nikmat kubur. Ketika pembagian catatan amal, diberi catatan amal dengan tangan kanan. Dan melewati sirat secepat kilat dan masuk ke tanpa hisab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tafadhal Allahumma inna
الله أكبر الله أكبر